Selamat datang. Jumpa lagi dengan ACN. Alur cerita novel. Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silahkan subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Supreme Martial God Technique. Bab 1111-1120. Bab 1111 Teman atau musuh. Oh, kamu hanya badut, kamu ingin menghentikanku. Tiba-tiba, suara dingin dan menghina keluar dari mulut Feng Jiuchu. Pada saat yang sama, Feng Jiuchu terlihat mengendalikan pil huayang di depannya dengan satu tangan. Tangan lainnya melepaskan tembakan telapak tangan. Dalam sekejap, aliran energi spiritual terlihat mengalir deras menuju batu bintang. Itu berubah menjadi perisai energi spiritual tepat di sekitar batu bintang. Bang! Bang! Dalam sekejap, suara benturan dua energi spiritual yang bertabrakan terdengar. Tidak ada keraguan bahwa serangan energi spiritual dari kedua orang itu mengenai perisai energi spiritual Feng Jiuchu. Setelah kedua aliran energi spiritual ini mengenai perisai energi spiritual, keduanya segera menghilang. Star Glory Stone tidak tersentuh sama sekali. Adegan di depan mereka sekali lagi membuat semua orang yang hadir tercengang. Seseorang berseru. Tidak heran Feng Jiuchu begitu percaya diri. Ini adalah penghancuran kekuatan yang mutlak. Sebuah perisai energi spiritual sederhana memblokir serangan energi spiritual mereka berdua. Batu kemuliaan yang jaraknya lebih dari 10 meter. Jika saya bekerja dengan segenap hati dan jiwa saya mungkin tidak dapat melakukannya dengan sempurna. Mengerikan, sangat mengerikan, bahkan kata, monster, tidak cukup untuk menggambarkan Feng Jiuchu. Mosuowan ribuan penonton. Bahkan presiden dari Serikat Alkemis Besar dan beberapa wasit yang sangat dihormati di luar lapangan. Semua mata dipenuhi kekaguman. Jelas sekali, mereka sangat puas dengan operasi Feng Jiuchu. Kedua pemeriksa yang serangan energi spiritualnya dihalangi menjerit kesakitan dan menyemburkan darah dari mulut mereka. Jelas sekali, keduanya terluka oleh kekuatan serangan balasan dari perisai energi spiritual Feng Jiuchu. Sama, tidak diragukan lagi. Tanpa dukungan energi spiritual, pil huayang yang tergantung di depan kedua orang itu langsung jatuh ke tanah. Khasiat obat telah sepenuhnya mengeras dan tidak mungkin mengeras lagi. Sebelum semua orang bisa bereaksi karena keterkejutan dari pemandangan menakjubkan tadi, wasit mengumumkan kekalahan kedua orang tersebut. Dia langsung diusir dari meja penilaian. Setelah Feng Jiuchu berhasil memperoleh energi dari Star Glory Stone, sebenarnya hanya butuh waktu kurang dari 30 napas untuk berhasil mengubah pil huayang menjadi pil tanpa tulang. Kualitasnya luar biasa, dan pil huayang tanpa tulang terbaik muncul. Semua orang kembali takjub. Sejauh ini, Feng Jiuchu menjadi pemeriksa kedua yang berhasil mengubah pil huayang menjadi pil tanpa tulang. Terlebih lagi, dia adalah orang yang telah menyempurnakan pil huayang tanpa tulang dengan kualitas terbaik sejauh ini. Setelah berhasil dipromosikan, Feng Jiuchu melambaikan tangannya dan meninggalkan platform penilaian. Saat ini, masih ada lebih dari selusin orang di lapangan. Tapi tidak banyak waktu tersisa. Hanya setengah batang dupa terakhir. Wu Yun melihat sekilas kondisi pembakaran dupa setengah batang, dan kemudian melihat semua orang yang hadir. Saya berpikir dalam hati bahwa waktu yang tersisa sudah tidak banyak lagi, dan banyak orang mungkin tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Benar saja, begitu pikiran itu berakhir, terdengar 3 suara pembukaan tungku. Namun, suara tungku yang menyala kali ini membuat Wu Yun lebih memperhatikan. Karena Li Yingfeng di sebelahnya juga ada di antara mereka. Dua lainnya adalah murid dari kota Yi Gaizu dan kota Lian Qisu. Jelas sekali, mereka tidak sebangga Feng Jiuchu. Dia sama sekali tidak memiliki kemampuan tujuan ganda Feng Jiuchu. Mereka bertiga saling melotot, tidak ada yang berani mengaktifkan Star Glory Stone terlebih dahulu. Namun, tampaknya di antara ketiganya, Li Yingfeng masih sedikit lebih baik. Para murid dari kota Yi Gaizu adalah orang pertama yang kehilangan kendali. Yang pertama menembakkan energi spiritual, bermaksud mengaktifkan Star Glory Stone. Namun tidak diragukan lagi bahwa murid-murid dari kota Qizu langsung menyelanya. Dan karena keduanya telah mengambil tindakan, Li Yingfeng yang tersisa tidak diragukan lagi berada di akhir. Dia yang terakhir mengambil tindakan, langsung menyela mereka berdua. Mendapat kemenangan terakhir. Namun, tampaknya segalanya tidak berakhir di situ. Pada saat itu Li Yingfeng hendak berhasil menyerap energi batu bintang. Bahkan ada raut kegembiraan di wajahnya. Namun pada saat itu, suara tungku terdengar lagi. Seseorang berseru, siapa lagi? Kita baru saja menyalakan tungku sekarang. Sudah terlambat untuk menghentikan Li Yingfeng, kan? Terlebih lagi, jika seseorang membuka tungku dalam keadaan seperti itu, begitu seseorang mengikutinya untuk membuka tungku, dia akan melakukannya. Pasti jatuh ke posisi kedua. 1,
Bukankah ini meminta kematian? Namun tak lama kemudian, seruan itu berhenti tiba-tiba. Percakapan tiba-tiba berubah. Itu dia, pahlawan pipi. Dia dikenal sebagai alkemis tingkat 8 termuda di 10 negara bagian. Apa yang dia lakukan? Bagaimana dia bisa melakukan hal bodoh seperti itu? Mungkinkah? Seperti Feng Jiuchu, dia bisa. Kamu melakukan dua hal dan tidak peduli dengan halangan orang lain. Tetapi pada saat ini, suara semua orang tiba-tiba berubah lagi. Bahkan Wu Yun mau tidak mau mengecilkan pupil matanya. Dia diam-diam berseru, ini sangat cepat, orang ini terlalu cepat. Di depannya, dia melihat bahwa pahlawan pipi sebenarnya menggunakan kecepatan yang hampir aneh. Dia dengan cepat mengendalikan ramuan itu, dan kemudian menembakkan ledakan energi spiritual, langsung membombardir batu bintang. Adegan ini membuat semua orang berseru. Secara umum, dari membuka tungku, mengendalikan ramuan, hingga meledakkan batu bintang dengan energi spiritual. Proses ini mungkin tampak sederhana, namun nyatanya dibutuhkan setidaknya 50 napas. Tetapi jika butuh 50 napas, pahlawan pipi tidak akan punya waktu untuk menghentikan Li Yingfeng. Namun dia berhasil menghentikan Li Yingfeng. Sebab, 50 napas waktu ini, di tangan guru pipi, hanya membutuhkan waktu kurang dari 5 napas. Li Yingfeng, di sisi lain, menyaksikan tanpa daya saat energi batu bintang yang berada tepat di depannya diambil oleh pahlawan pipi. Saya tertegun dan tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Wu Yun melirik ekspresi malu Li Yingfeng, lalu mengangkat matanya untuk melihat pahlawan pipi. Dia melihat pihak lain juga sedang melihatnya. Ketika mata Wu Yun menyentuh mata pahlawan pipi, dia tiba-tiba mengerti mengapa pahlawan pipi mengikuti Li Yingfeng untuk membuka tungku. Pasalnya, saat ini, sorot mata pahlawan pipi itu jelas sedang berbicara dengan Wu Yun. Aku akan mengurus orang ini untukmu, dan kamu bisa melakukan sisanya sendiri. Wu Yun cukup terharu, mengangguk dan tersenyum. Meski dia tidak tahu kenapa pahlawan pipi mau membantunya, karena pihak lain tidak punya niat buruk, lebih baik menjadi teman daripada musuh. Namun, gerakan Wu Yun jatuh di mata Li Yingfeng. Li Yingfeng sangat marah saat ini, dan akan berhasil, tetapi dihadang oleh pahlawan pipi. Tentu saja, dia tidak berani marah pada pahlawan pipi, jadi dia melampiaskan seluruh amarahnya pada Wu Yun. Kamu bajingan, apa yang kamu tertawakan? Apakah kamu pikir kamu bisa menang jika aku gagal? Hanya kamu. Aku tidak tahu apakah ramuannya sudah disempurnakan, jadi tertawakan aku. Tentu saja, senyuman Wu Yun membuat Li Yingfeng salah karena dia menertawakannya. Wu Yun mengerutkan kening dan hanya meliriknya dari sudut matanya. Faktanya, jika bukan karena dia berbicara, Wu Yun bahkan tidak ingin melihatnya. Li Yingfeng, apa yang kamu lakukan? Mengganggu perintah, keluar. Yang disebut pelaku kejahatan akan dihukum sendiri. Wu Yun tidak perlu berbicara, suara Agung Wasit segera terdengar. Li Yingfeng sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Bagaimana dia berani mengatakan sepatah kata pun? Saudara Yingfeng, tidak apa-apa. Kamu turun dulu. Dengan aku di sini, anak ini pasti akan kalah. Bagaimanapun, kita berada di garis depan yang sama. Melihat Li Yingfeng dimarahi, Lin Yaoqiang segera menghiburnya. Bab 1112 Kuda Hitam yang tiba-tiba. Dengan Li Yingfeng diusir dari kekuasaan. Mata semua orang tertuju pada pahlawan pipi. Untungnya itu memenuhi harapan. Tak lama kemudian, pil huayang milik pahlawan pipi berhasil diubah menjadi bentuk tanpa tulang. Dan dia juga menjadi orang kedua setelah Feng Jiuchu yang menyempurnakan pil tanpa tulang menjadi kualitas terbaik. Sebelum meninggalkan panggung, pipi Daxia memandang Wu Yun dengan penuh arti beberapa kali lagi. Tak lama kemudian, penilaian promosi di atas panggung dilanjutkan. Seiring berjalannya waktu, selusin orang yang tersisa juga membuka tungku satu demi satu. Namun karena batas kesulitannya, jumlah yang maju sangat sedikit. Hanya 5 orang. Namun di antara 5 orang tersebut, ada 2 yang sangat menarik perhatian. Salah satunya adalah Na Luo Yumeng. Dilihat dari hasil sebelumnya, dia telah melakukannya dengan baik dalam 10 tahun terakhir. Di antara alkemis berbakat dari 10 negara bagian, dia adalah yang pertama di bawah Feng Jiuchu. Apalagi juga karena dia seorang wanita dan penampilannya sangat cantik. Oleh karena itu, ini sangat menarik perhatian. Saat dia berhasil menyempurnakan bentuk tanpa tulang, penonton bersorak dan berteriak paling keras. Tentu saja, terlebih lagi seruan mabuk Hua Mian setelah terpesona oleh bakat dan penampilan Luo Yumeng. Dan Luo Yumeng juga menjadi orang ketiga di antara penonton yang menyempurnakan kualitas pil huayang tanpa tulang menjadi kualitas terbaik. Namun, kecuali Luo Yumeng, ada orang lain yang membuat semua orang berteriak. Dan teriakan kali ini disebabkan karena kewalahan dengan prestasi orang tersebut. Lebih dari segalanya, terdengar teriakan kejutan. Karena orang ini berasal dari kota prefektur Baiyun.
Namanya Bai Xiu. Sejauh yang diketahui semua orang, belum pernah ada berita apapun di kota prefektur Baiyun bahwa mereka memiliki jenius alkimia tingkat iblis yang terkemuka. Namun tidak diragukan lagi bahwa Bai Xiu dari kota prefektur Baiyun ini telah menjadi kuda hitam yang paling menarik perhatian dalam penilaian promosi ini. Saat dia berhasil menyempurnakan pil Huayang tanpa tulang, mata semua orang di ruangan itu tertuju padanya. Penuh kejutan yang luar biasa. Pasalnya Bai Xiu merupakan penerus dari 3 pemuda jenius alkimia Feng Jiuchu, Pipi Daxia, dan Luo Yumeng yang sudah terkenal di kalangan penonton. Yang keempat menyempurnakan pil Huayang tanpa tulang menjadi kualitas terbaik. Tentu saja, jika hanya itu saja, tidak akan terlalu mengejutkan semua orang. Beberapa orang bahkan mempertanyakan apakah dia beruntung. Namun, ketika semua orang mengetahui tentang kekuatan kultivasi dan tingkat alkimia Bai Xiu, tidak ada yang berani mengajukan pertanyaan seperti itu. Setiap orang hanya memiliki satu ide di hati mereka. Bai Xiu pasti memiliki kekuatan ini. Bai Xiu, usia 24 tahun. Tingkat budidaya, alam Yuan He tingkat 9. Alkemis tingkat 8 terhebat. Bakat seperti itu bahkan tidak kalah dengan Feng Jiuchu. Bahkan jika dilihat dari situasi saat ini, Bai Xiu ini memiliki tanda-tanda samar yang membayangi momentum Feng Jiuchu dalam penilaian promosi. Di bawah panggung, Feng Jiuchu juga sedikit mengalihkan pandangannya. Suatu tanda kekejaman yang tak terlihat melintas di wajahnya. Menatap Bai Xiu yang diteriaki penonton di atas panggung. Awalnya, dia pasti akan memenangkan turnamen dan ini. Meski orang yang memiliki nama yang sama dengannya antara lain Pipi Daxia dan Luo Yumeng. Namun dibandingkan dengan dia, kedua orang ini masih sedikit lebih rendah. Tapi saya tidak pernah menyangka orang berusia seabad seperti itu akan tiba-tiba muncul. Tidak ada keraguan bahwa kemunculan Bai Xiu tidak diragukan lagi memberikan banyak tekanan pada Feng Jiuchu. Dilihat dari situasi saat ini, apakah itu kualitas pil Huayang tanpa tulang atau kekuatan Bai Xiu itu sendiri? Mereka pun tak kalah inferiornya, bahkan berpotensi mengalahkannya. Dan dia tidak akan pernah membiarkan dirinya gagal dalam konferensi dan ini. Baginya, selama tidak meraih juara pertama, bahkan juara kedua, itu dianggap gagal. Karena kini, hasil kompetisi apapun akan dilihat oleh masyarakat Istana Danhun. Dan penampilannya di setiap kompetisi niscaya akan langsung menentukan apakah ia bisa bergabung dengan Istana Danhun di masa depan. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, dia tidak boleh kalah. Presiden, dari mana Bai Xiu ini berasal? Bisakah Anda mengirim seseorang untuk mengetahui detailnya? Setelah berpikir sejenak, Feng Jiuchu berbisik kepada seorang lelaki tua di sampingnya. Orang ini adalah Feng Tianxiang, Presiden Persatuan Alkemis di kota Doufengsu. Jangan khawatir, saya telah mengirim seseorang untuk mengurusnya. Saya tidak menyangka kuda hitam seperti itu akan muncul di kota Baiyun. Orang ini, Bai Yuqi, bersembunyi sangat dalam. Feng Tianxiang juga merendahkan suaranya dan dengan tenang berkata. Matanya melirik tidak jauh. Bai Yuqi, Presiden Persatuan Alkemis di kota prefektur Baiyun. Segera, Bai Xiu meninggalkan platform penilaian dikelilingi oleh sorak-sorai dari semua orang. Dia kembali ke tim penilai di kota prefektur Baiyun di bawah panggung. Namun, ketika Bai Xiu melewati Feng Jiuchu, mata mereka tiba-tiba bertemu. Tidak perlu kata-kata, cukup momen kontak mata. Anda sudah bisa melihat suasana ledakan di antara keduanya yang tidak bisa disembunyikan. Jelas sekali, Bai Xiu datang ke sini untuk mengalahkan Feng Jiuchu. Dan Feng Jiuchu jelas tidak akan pernah memberinya kesempatan ini. Tak terlihat, keduanya sudah mulai saling bersaing. Mata semua orang kembali ke tahap penilaian lagi. Saat ini, hanya ada 2 orang yang tersisa di atas panggung. Jika semuanya normal, saat ini penilaian promosi akan segera berakhir. 3 orang jenius, ditambah kemunculan kuda hitam itu. Antusiasme masyarakat tersulut dan kemudian habis. Beberapa orang mungkin sudah pergi. Karena 2 orang di atas panggung tidak terlalu menarik dalam hal bakat alkimia mereka. Namun, saat ini, tidak ada yang meninggalkan tempat kejadian. Faktanya, mata semua orang sekali lagi tertuju pada 2 orang di meja penilaian. Dan yang mereka nantikan bukanlah melihat kualitas pil Huayang tanpa tulang yang dibuat oleh kedua orang ini. Mereka ingin melihat siapa yang akan memenangkan taruhan. Karena saat ini, hanya 2 orang yang tersisa di lapangan adalah Wu Yun dari kota prefektur Wolong dan Lin Yaoqiang dari kota prefektur Qi. Namun hasilnya belum keluar. Faktanya, kebanyakan orang sudah memikirkan jawabannya. Harapan Wu Yun untuk menang sangat tipis. Jangan bicara tentang hasil masa lalu para kontestan kota prefektur Wolong, bicarakan saja tentang kekuatan Wu Yun saat ini. Tidak peduli dari aspek apapun, dia jauh lebih rendah dari Lin Yaoqiang. Sebenarnya, yang mereka tunggu bukanlah melihat siapa yang menang dan siapa yang kalah.
Yang ingin mereka lihat adalah situasi memalukan di kota prefektur Wolong setelah kekalahan Wu Yun. Dengan presiden yang memimpin, dan sekelompok besar alkemis berlutut di depan semua orang, memohon belas kasihan, dan memanggil mereka kakek, betapa lucunya hal itu. Presiden Persatuan Alkemis di kota negara bagian berlutut dan mengakui pihak lain sebagai kakak laki-lakinya, mewakili para alkemis di seluruh kota negara bagian. Selalu patuhi instruksi orang lain. Betapa ironisnya hal itu. Namun kenyataannya, benarkah demikian? Akankah Wu Yun benar-benar kalah separah yang diperkirakan semua orang? Bab 1113 mengejutkan semua orang. Saya khawatir tidak demikian. Seringkali apa yang Anda lihat mungkin tidak benar. Dengan kata lain, meskipun apa yang Anda lihat itu benar, itu mungkin bukan latar belakang orang lain yang sebenarnya. Karena banyak orang yang tidak bisa menjelaskannya dengan akal sehat. Wu Yun, itu masalahnya. Dia mungkin mempertaruhkan nyawanya begitu saja. Namun, tanpa kepastian yang mutlak, dia tidak akan pernah mempertaruhkan masa depan orang lain. Terlebih lagi, itu juga merupakan masa depan keturunan Penatua Luo. Wu Yun pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Hehe nak, ada apa? Kamu belum menguasai ramuannya. Waktunya hampir tiba, ayo nyalakan tungku. Sudah lama aku tidak menyalakan tungku. Kamulah yang menungguku. Tiba-tiba, suara Lin Yaoqiang terdengar. Suaranya penuh sarkasme dan percaya diri. Karena Wu Yun menggunakan beberapa cara khusus untuk menutupi aura ramuan yang telah disiapkan di tungku ramuan. Oleh karena itu, Lin Yaoqiang tidak dapat merasakan apakah ramuan Wu Yun telah terbentuk. Dan dia juga yakin bahwa Wu Yun telah menunda begitu lama sebelum mulai memurnikan ramuan itu, dan mungkin ramuan itu belum terbentuk sekarang. Awalnya, dia bisa saja menyalakan tungku sejak lama, tetapi bagaimanapun juga, Li Yingfeng telah gagal. Untuk memastikan tidak ada yang salah, dia terus menundanya, ingin menunggu sampai Wu Yun menyalakan tungku dan melihat hasilnya sebelum dia menyalakan tungku. Saya tidak tahu apakah ini kebetulan atau keputusan orang lain yang disengaja. Tanpa diduga, saya menunggu sampai akhir. Hanya tersisa 2 orang. Namun, ini lebih meyakinkan bagi Lin Yaoqiang. Selama dia tidak diganggu oleh orang lain, dia pasti tidak akan percaya bahwa Wu Yun memiliki kesempatan untuk mengalahkannya. Dan setelah mendengarkan kata-kata Lin Yaoqiang, mata Wu Yun bergerak sedikit, dan dia menatap dupa yang menyala di depannya. Hanya bagian terakhir yang tersisa, yang terakhir kali. Tiba-tiba, mata Wu Yun menjadi gelap dan diam-diam dia berkata, sudah waktunya. Ledakan. Tiba-tiba terdengar ledakan, dan tungku pil di depan Wu Yun dinyalakan. Pil huayang berkualitas tinggi perlahan muncul. Meskipun tingkat ramuan Wu Yun tidak terlalu bagus, itu tetap membuat semua orang berseru. Ini bukan karena hal lain, tapi karena ekspektasi semua orang terhadap Wu Yun terlalu rendah. Saya pikir dia mengalami kesulitan bahkan dalam membentuk ramuannya. Itu sebabnya dia berseru karena dia telah menguasai obat mujarab. Jelas, hal yang sama juga berlaku untuk Lin Yaoqiang di sampingnya. Melihat ramuan Wu Yun mulai terbentuk, ekspresinya sedikit berubah. Saya agak terkejut. Dia berpikir dalam hati, saya tidak menyangka ramuan orang ini telah dikuasai, tetapi mengapa saya tidak bisa merasakan nafas di sampingnya. Tapi Lin Yaoqiang dengan cepat mengesampingkan kecurigaan ini. Semua ini tidak penting lagi. Selain itu, ini bukan waktunya untuk mengkhawatirkan hal ini. Di saat yang sama, dia juga bekerja keras. Begitu pula dengan pil huayang kualitas terbaik. Hei, nak, ramuanmu telah dilepaskan sebelum ramuanku. Sekarang, aku akan menunggu dan melihat bagaimana kamu menyerap energi batu bintang. Kamu harus tahu bahwa paling banyak hanya ada 30 ramuan setelah dilepaskan. Jika kamu melebihi waktu bernapas, kamu tidak akan pernah bisa menjadi tanpa tulang, dan kamu akan kalah. Di sebelah telingamu, suara Lin Yaoqiang terdengar lagi. Bisakah kamu tutup mulut bodohmu? Kamu seperti wanita yang lidahnya keluh. Kali ini, Wu Yun akhirnya tidak bisa menahannya. Dia telah menahan Lin Yaoqiang untuk waktu yang lama dan sangat kesal. Tapi kutukan marah Wu Yun membuat penonton sedikit tercengang. Namun sebaliknya, orang yang terlibat, Lin Yaoqiang, tidak marah. Menurutnya, ini adalah Wu Yun yang melompati tembok dengan tergesa-gesa, mengetahui bahwa dia pasti akan kalah, dan dia cemas. Dia tidak marah, tapi tetap mencibir, oh, tidak masalah, aku akan membiarkanmu menjadi sombong untuk sementara waktu. Sekarang, aku akan melihat bagaimana kamu menyerap energi batu bintang. Wu Yunxi dia meliriknya dan kemudian mengabaikannya. Langsung mengeluarkan energi spiritual lembut, menutupi pil huayang. Dalam sekejap, kekuatan obat dari pil huayang bercampur dengan energi spiritual, mengalir langsung menuju batu bintang. Hei, apakah kamu sudah mulai? Lin Yaoqiang mencibir dengan suara yang dalam. Dan mata semua penonton tertuju pada mereka berdua saat ini.
Meski sudah mendapat jawaban bahwa Wu Yun akan kalah, mereka tetap menantikan momen terakhir ini. Segera, energi spiritual Wu Yun membombardir batu bintang. Batu kemuliaan bintang juga segera mengembalikan gelombang energi, bergegas menuju pil huayang milik Wu Yun. Ingin menelan energi. Dalam mimpimu, kamu telah menunggu momen ini. Tiba-tiba, Lin Yaoqiang juga mengeluarkan energi spiritual untuk membungkus pil huayang miliknya. Kekuatan obat yang dicampur dengan energi spiritual langsung menuju ke batu Star Glory. Nak, kamu akan kalah. Pada saat ini, Lin Yaoqiang menjadi lebih percaya diri dari sebelumnya. Dan semua penonton menjadi gempar. Meskipun mereka sudah menebak momen ini, mereka masih sedikit bersemangat ketika semuanya benar-benar terungkap. Tindakan Wu Yun yang melahap energi pasti akan diganggu oleh Lin Yaoqiang. Dia ditakdirkan untuk kalah. Ada terlalu banyak pelajaran yang didapat sebelumnya, jadi kecil kemungkinan keajaiban akan terjadi kali ini. Adapun apakah Wu Yun akan seperti Feng Jiuchu dan orang lain yang melakukan banyak tugas, dan sambil menyempurnakan ramuan, mereka juga akan menggunakan energi spiritual mereka untuk menghadapi Lin Yaoqiang. Mereka bahkan tidak memikirkan hal seperti itu. Jangan membicarakan hal lain, meskipun Wu Yun dapat melakukan dua hal sekaligus. Namun dari segi kekuatan, dia hanya berada di alam Yuan He tingkat pertama, sedangkan Lin Yaoqiang sudah berada di alam Yuan He tingkat kelima. Kesenjangan kekuatannya sangat besar, bahkan jika Wu Yun menggunakan perisai spiritual, bagaimana dia bisa melindungi dari Lin Yaoqiang? Tapi apakah ini benar-benar terjadi? Cegah orang lain mencegat diri Anda sendiri dan menyerap energi batu berkilau bintang. Wu Yun sudah membuat rencananya sendiri. Jika lawannya adalah seseorang seperti Feng Jiuchu, dia mungkin masih mengalami sakit kepala. Tapi lawannya adalah Lin Yaoqiang, dan dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Di depan, energi spiritual Lin Yaoqiang hendak mengenai batu bintang. Di antara penonton, beberapa orang bahkan berteriak keras atas kemenangan Lin Yaoqiang. Para alkemis dari kota prefektur Wolong yang berdiri di belakang Yu Miaocheng juga memiliki wajah sedih dan air mata berlinang. Bahkan hati Yu Miaocheng tiba-tiba menegang. Meskipun dia tahu bahwa Wu Yun tidak boleh dilihat dengan mata biasa, tapi metode apa yang bisa digunakan Wu Yun untuk menyelesaikan situasi yang dihadapi? Dengan kata lain, bisakah dia menyelesaikannya? Tapi saat ini, setiap orang, suara semua orang yang hadir, entah itu ejekan, desahan, atau kegembiraan. Semuanya berakhir tiba-tiba. Puluhan juta orang hadirin. Entah itu penontonnya, itu para kontestannya. Atau mungkin presiden persekutuan alkemis Shizu atau para wasit itu. Semuanya bermata kusam dan tidak bisa berkata-kata. Dia melihat ke meja penilaian dalam keheningan yang tertegun. Meski pemandangan di depan mereka benar-benar terlihat di mata mereka. Namun mereka masih tidak percaya hal itu benar. Dengan kata lain, mereka tidak percaya bahwa ini adalah sesuatu yang dapat dilakukan oleh seorang pemuda dari kota prefektur Wolong, yang hanya berada di alam Yuan He tingkat pertama dan tidak mengetahui tingkat seorang alkemis. Kok masih bisa seperti ini? Ya Tuhan, apa yang kulihat? Apakah ini nyata? Begitulah seruan penonton. Para kontestan dan presiden negara bagian lain tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Siapa orang ini? Bahkan Yu Miaocheng, yang agak mengenal Wu Yun, tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Anak ini, bagaimana dia melakukannya? Bab 1114 Kekuatan Tao yang terkondensasi. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari platform pemeriksaan. Pengeboman energi spiritual Lin Yaoqiang sebenarnya gagal. Justru karena inilah semua orang merasa ngeri. Karena Wu Yun sebenarnya menggunakan energi spiritualnya untuk memindahkan batu bintang secara paksa sejauh 10 inci. Meski 10 inci itu pendek, hanya 10 inci inilah yang membuat Lin Yaoqiang meleset. Tentu saja, jika hanya 10 inci ini, itu mungkin tidak cukup untuk membuat semua orang tercengang. Bahkan, di permukaan, pendekatan Wu Yun tidak layak disebutkan dibandingkan dengan perisai udara yang diciptakan oleh Feng Jiuchu dan lainnya. Tetapi mengapa Feng Jiuchu dan yang lainnya tidak memilih untuk memindahkan batu bintang kemuliaan, melainkan memilih perisai udara yang tampak lebih sulit? Apakah hanya karena ingin pamer di depan semua orang? Saya khawatir tidak seluruhnya. Jika karena ini, maka tidak akan banyak orang yang tersingkir hari ini. Pasalnya, sejauh ini belum ada yang melakukan hal tersebut kecuali Wu Yun. Itu karena batu kemuliaan bintang adalah jenis keberadaan yang sangat istimewa. Ini bukan batu biasa, ia mengandung energi yang sangat misterius di dalamnya. Justru karena keberadaan energi inilah ia memiliki sifat khusus. Jika Anda berada di bawah alam pencerahan dan ingin memindahkan batu bintang ini, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya, itu hanyalah khayalan dan mimpi bodoh. Sekalipun hanya ada batu berbintang seukuran jari di depan Anda, mustahil untuk memindahkannya jika Anda berada di bawah tingkat pencerahan.
Batu besar berbintang di atas panggung diangkat oleh 4 praktisi pencerahan dari kota Luoxiangsu. Namun, Wu Yun melakukannya. Dia memindahkan batu kemuliaan bintang di meja pemeriksaan, yang memerlukan 4 praktisi pencerahan untuk mengangkatnya, secara langsung dengan kekuatan satu orang. Bahkan, ini dilakukan saat dia terganggu saat menyempurnakan alkimia. Meski hanya 10 inci, tidak diragukan lagi ini adalah momen yang menyegarkan konsep semua orang. Pertama-tama, kejadian ini cukup membuktikan bahwa bakat Wu Yun tidaklah sederhana. Dia tidak kikuk seperti yang terlihat di permukaan, setidaknya dalam hal gangguan, dia memiliki bakat yang tidak kalah dengan Feng Jiuchu dan lainnya. Kedua, fakta bahwa Wu Yun benar-benar mampu memindahkan batu kemuliaan bintang. Inilah yang membuat semua orang takut. Pada saat ini, setiap orang yang hadir memiliki keraguan yang sama dalam pikiran mereka. Mungkinkah kultivasi Wu Yun telah mencapai tingkat pencerahan? Bukankah dia berada di alam Yuanhe tingkat pertama? Namun, kecurigaan ini segera hilang dari benak semua orang. Tidak, itu tidak mungkin. Terlepas dari usia atau asal-usul Wu Yun. Atau dari sudut pandang pribadi manapun, itu semua membuktikan bahwa Wu Yun tidak bisa memiliki tingkat kultivasi pencerahan. Tetapi jika dia tidak memiliki tingkat kultivasi pencerahan, lalu bagaimana dia bisa memindahkan batu Star Glory? Saat ini, seluruh tempat sunyi, tidak ada yang berbicara, karena mereka tidak tahu harus berkata apa untuk mengungkapkan kengerian dan pengetahuan di hati mereka saat ini. Ah, mungkinkah itu kekuatan Tao setelah kondensasi? Setelah keheningan singkat, sebuah suara tua dan sedikit seru menyebar ke seluruh tempat terbuka konferensi Doudan. Hal tersebut diucapkan oleh seorang wasit di bangku wasit. Tak ayal, kalimat tersebut langsung memicu gelombang perbincangan di kalangan penonton. Kekuatan Tao. Wasit mengatakan bahwa Wu Yun menggunakan kekuatan Tao untuk memindahkan batu bintang. Ya Tuhan, bagaimana mungkin? Selama berabad-abad, ada banyak orang jenius dalam pembuatan alkimia di benua Manghuang, tapi berapa banyak orang yang bisa melakukannya di Yuanhe? Dalam keadaan ini, kamu bisa memahami kekuatan alkimia kental. Ini, tidak, aku tidak percaya, ini tidak benar. Semua orang menatap Wu Yun, meski faktanya terjadi tepat di depan mereka, mereka juga masih tidak mau percaya ini benar. Mungkin mereka ingin tetap tenang, tapi tidak bisa. Mereka yang ikut serta dalam penilaian di atas panggung semuanya jenius dalam bidang alkimia. Setiap orang sampai batas tertentu harus memahami kekuatan alkimia. Namun, memahami kekuatan alkimia dan kekuatan alkimia yang dapat digunakan secara bebas setelah kondensasi jelas merupakan dua konsep yang sangat berbeda. Bahkan hati Yu Miaocheng bergetar saat melihat pemandangan ini. Dia tiba-tiba teringat akan sikap Wu Yun ketika dia tiba-tiba jatuh kesurupan di kaki puncak Dandao. Dia bergumam, berkultivasi ke alam Yuanhe tingkat pertama, Wu Yun memberitahuku hal ini secara pribadi. Dia tidak akan berbohong kepadaku. Mungkinkah ini benar-benar kekuatan alkimia kental? Jika itu benar, haha. Tuhan memberkati saya, Tuhan memberkati saya, setelah beberapa dekade, akhirnya giliran saya untuk bangkit kembali di kota prefektur Wolong. Saat dia berbicara, sedikit rasa bangga muncul di sudut mulut Yu Miaocheng tanpa disadari. Meskipun Wu Yun tidak dilatih olehnya, Wu Yun adalah alkemis dari kota prefektur Wolong. Ada juga sentuhan lembab di matanya, yang merupakan haru setelah menangis kegirangan. Para alkemis yang berdiri di belakangnya juga gemetar karena kegembiraan saat ini, dan mereka tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Sejak awal, saya mengira Wu Yun pasti akan kalah, namun kini Wu Yun telah melakukan debut yang luar biasa. Mereka bisa dikatakan benar-benar mengalami transformasi dari keputusasaan menjadi harapan. Namun, di saat yang sama semua orang memandangnya dengan kaget dan gembira. Di antara kerumunan, ada beberapa mata yang penuh permusuhan dan kemarahan. Feng Jiuchu dan Bai Xiyu adalah dua di antaranya. Sejak Wu Yun memindahkan batu bintang, keduanya tidak pernah mengalihkan pandangan dari Wu Yun. Pada saat ini, kedua pupil mereka mengecil. Fakta membuktikan bahwa Wu Yun telah jauh melampaui mereka dalam budidaya dan penggunaan kekuatan alkimia. Tentu saja, itu saja. Bagaimanapun, mereka yakin dengan bakat alkimia mereka. Jika Wu Yun seperti ini, dia tidak akan bisa memberikan tekanan besar pada mereka. Karena tingkat kultivasi Wu Yun masih hanya pada alam Yuanhe tingkat pertama, dilihat dari tingkat kesesuaian antara tingkat budidayanya dan tingkat alkemis. Wu Yun tidak lebih dari seorang alkemis tingkat atas atau bahkan kelas menengah ketujuh. Tidak peduli seberapa kuat alkimianya, jika level alkemisnya tidak cukup, ini adalah kelemahan mutlak. Tentu saja ada yang senang dan ada pula yang sedih. Pembalikan peran sepenuhnya. Orang-orang yang merasa gugup sebelumnya adalah orang-orang dari kota prefektur Wolong. Namun yang ketakutan saat ini adalah masyarakat dari kota prefektur Biyu dan kota prefektur Qi. Melihat kemenangan tepat di depannya,
bagaimana dia bisa berharap Wu Yun benar-benar menyembunyikan keterampilan seperti itu. Kini, Li Yingfeng gagal melaju karena terhalangnya pipi Daxia. Lin Yaoqiang juga gagal karena gagal menghentikan Wu Yun, dan energi spiritualnya hilang. Jadi, mereka hanya bisa menunggu. Tidak ada harapan untuk menang. Hanya Wu Yun, yang telah menyerap energi batu Star Glory, yang tidak berhasil mengubah pil Huayang menjadi pil tanpa tulang. Dengan cara ini, jika ketiganya gagal, tidak akan ada pemenang. Taruhan akan dibatalkan dengan sendirinya. Tapi, benarkah demikian? Di atas panggung, Wu Yun juga tersenyum tipis saat mendengar diskusi di bawah ini. Diam-diam berkata, sepertinya ada beberapa orang dengan kemampuan luar biasa di antara mereka. Mereka benar-benar dapat melihat bahwa saya menggunakan kekuatan Tao yang terkondensasi untuk memindahkan batu kemuliaan bintang. Oh, ini berkat puncak alkimia dan alkimia benih. Tolong, kalau tidak, bagaimana kekuatan alkimia saya bisa tumbuh begitu cepat? Kamu, bagaimana kamu melakukannya? Kamu curang? Ini tidak adil, bagaimana ini bisa dihitung? Pada saat ini, pada penilaian di panggung, suara Lin Yaoqiang yang penuh keraguan dan kemarahan juga keluar. Sepertinya dia baru saja bereaksi karena keterkejutannya saat ini. Bab 1115 ternyata dialah kuda hitam yang sebenarnya. Saya melihatnya melihat ke tempat di mana energi spiritualnya kosong. Kemudian dia melihat ke arah batu kemuliaan bintang yang dipindahkan. Akhirnya, matanya tertuju pada Wu Yun. Gusinya mengepal dan wajahnya garang. Melihat situasi ini, sepertinya dia ingin mengambil tindakan terhadap Wu Yun. Diam. Lin Yaoqiang gagal maju, berniat mengganggu ketertiban, mengusirnya dari lapangan, keluar. Seperti kata pepatah yang sama, pelaku kejahatan akan diperintah oleh rakyatnya sendiri. Tanpa Wu Yun mengambil tindakan, Lin Yaoqiang langsung diusir oleh wasit. Menghadapi keagungan wasit, Lin Yaoqiang berani melawan. Dia buru-buru melarikan diri dari platform pemeriksaan dengan ekor di antara kedua kakinya seperti anjing yang berduka. Namun kemarahan di matanya tidak berkurang sama sekali. Sebelum meninggalkan panggung, mata pembunuh itu tertuju pada Wu Yun. Wu Yun juga memperhatikan tampangnya yang mematikan. Namun dalam pandangan Wu Yun, ini tidak penting. Karena dia tidak pernah menganggap Lin Yaoqiang sebagai lawan. Pemandangan itu kembali ke pil Huayang itu sendiri. Pada saat ini, setelah lelucon singkat Lin Yaoqiang diusir dari tempat kejadian. Mata semua orang sekali lagi tertuju pada Wu Yun dan pil Huayang melayang di udara di depannya. Saat ini, pil Huayang telah berhasil menyerap energi batu Star Glory. Di bawah kendali Wu Yun, perubahan juga terjadi dengan cepat. Namun, saat ini, semua orang masih memiliki keraguan di hati mereka. Meskipun mereka baru saja menyaksikan hal yang hampir tidak dapat dipercaya yang dilakukan Wu Yun. Namun, masih ada keraguan apakah Wu Yun berhasil mengubah pil Huayang menjadi bentuk tanpa tulang. Lagi pula, mereka saat ini tidak mengetahui level alkemis Wu Yun secara pasti. Namun kekuatannya terlihat jelas di depan semua orang. Itu hanya alam Yuan He tingkat pertama. Terlebih lagi, api suci Wu Yun hanyalah api asli kelas atas yang paling umum. Dia benar-benar bisa. Tapi saat ini, semua penonton, tanpa kecuali. Keraguan semua orang tiba-tiba berhenti di saat yang bersamaan. Menatap panggung dalam keheningan yang tercengang. Karena Wu Yun sekali lagi melakukan sesuatu yang mereka tidak percaya. Banyak orang bahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Dia berhasil, sangat cepat. Aku bahkan tidak melihat dengan jelas bagaimana dia melakukannya. Dia mengubah ramuan itu menjadi tulang begitu cepat, sangat cepat, bahkan mungkin lebih cepat daripada Feng Jiuchu dan yang lainnya. Cepat. Namun, kejutan Wu Yun saat memuji Wu Yun karena mengubah ramuan menjadi tubuh tanpa tulang tiba-tiba berhenti pada saat ini. Seruan semua orang tiba-tiba berubah. Tidak, lebih dari itu. Lihat, itu pil Huayang tanpa tulang kelas atas. Ya Tuhan, bagaimana dia melakukannya? Ini benar-benar kualitas terbaik. Tidak mungkin, apa sebenarnya dia? Jenis apa monster kan? Dia benar-benar membuat pil Huayang kualitas terbaik menjadi pil Huayang tanpa tulang kualitas terbaik. Wu Yun dari kota prefektur Wolong ini, dia benar-benar menjadi salah satu dari 10 negara bagian kali ini. Di dan konferensi pertarungan, dia adalah orang kelima yang menyempurnakan pil Huayang tanpa tulang menjadi kualitas terbaik. Beberapa orang berseru, yang lain memujinya. Jelas sekali, apa yang dilakukan Wu Yun saat ini memang telah melampaui konsep berdebu kebanyakan orang. Sekalipun semuanya benar-benar terjadi di depan mata mereka, kebanyakan orang masih tidak percaya itu benar. Belum lagi mereka, bahkan presiden dari Persekutuan Alkemis 10 negara, atau para wasit. Pada saat ini, mereka semua tampak sama terkejutnya. Meskipun mereka mempunyai banyak informasi, mereka belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya.
Bahkan belum pernah mendengarnya. Sudah umum untuk mendengar bahwa ramuan kualitas terbaik diturunkan ke kualitas tertinggi selama proses tanpa tulang. Tapi saya belum pernah mendengar seseorang bisa mengambil ramuan kualitas terbaik dan meningkatkannya ke kualitas terbaik dalam proses transformasi tanpa tulang. Namun, orang-orang ini hanya terkejut saat ini. Namun pupil mata Feng Jiuchu dan Bai Xiu kembali menegang. Pandangan itu tampak penuh keraguan dan permusuhan. Jelas sekali, kali ini, mereka sangat terkejut dengan tindakan Wu Yun. Jika Wu Yun secara paksa memindahkan batu bintang sebelumnya, menunjukkan kekuatan Tao, dia berhasil menarik perhatian mereka ke Wu Yun. Namun apa yang dilakukan Wu Yun saat ini secara tidak kasat mata membuat mereka menganggap Wu Yun sebagai lawannya. Meskipun tingkat kultivasi Wu Yun hanya berada di alam Yuan He tingkat pertama, dia hanya memiliki satu api sejati kelas atas. Bahkan level alkemisnya yang sebenarnya tidak diketahui. Namun, selama kedua orang ini punya otaknya masing-masing. Kemudian mereka tahu bahwa Wu Yun harus memberikan perhatian khusus kepada mereka saat ini. Karena Wu Yun telah melakukan dua hal berturut-turut yang bahkan tidak dapat mereka lakukan. Kuda hitam, ternyata Wu Yun adalah kuda hitam terbesar di turnamen dan 10 negara bagian ini. Haha, ya, saya pikir Bai Xiu, kuda hitam dari kota Baiyun, tiba-tiba meledak, dan saya terkejut. Cukup terkejut. Tanpa diduga, Wu Yun adalah kuda hitam. Pada akhirnya, dia adalah kuda hitam yang sebenarnya. Feng Jiuchu dan Bai Xiu saling menatap, menilai Wu Yun. Namun tiba-tiba saya mendengar seruan seperti itu datang dari penonton. Mendengar suara seperti itu, hati mereka berdua bergetar. Tatapan mematikan di matanya sebenarnya sedikit meningkat. Tidak ada keraguan bahwa niat membunuh ini berasal dari rasa cemburu. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kota prefektur Wolong, kota yang paling dibenci, akan benar-benar keluar dari kuda hitam yang begitu mempesona. Dia melakukan hal-hal yang bahkan mereka tidak dapat melakukannya. Tapi, sekali lagi, sebagai alkemis jenius Luo Yumeng dan Pipi Daxia, yang juga terkenal di 10 negara bagian seperti Feng Jiuchu. Saat ini, keduanya tidak menunjukkan banyak permusuhan. Mungkin karena keberadaan Feng Jiuchu, mereka tahu akan sulit bagi mereka untuk memenangkan tempat pertama. Atau mungkin karena alasan lain. Ada apresiasi lebih di mata mereka. Terutama Hero Pipi yang sebelumnya membantu Wu Yun menghalangi Li Yingfeng menyerap energi pil Huayang. Mungkin karena usianya yang masih muda, atau mungkin karena dia menyukai Wu Yun yang tidak dapat dijelaskan. Saat seseorang berteriak bahwa Wu Yun adalah kuda hitam terbesar kali ini. Bahkan dia pun tak kuasa menahan sorak-sorai layaknya penonton biasa lainnya yang ada di venue. Di atas panggung. Pada saat ini, Wu Yun sedang memegang pil Huayang tanpa tulang terbaik, berdiri dengan bangga di platform penilaian. Penampilan kebanyakan orang menarik perhatiannya. Secara alami, dia melihat sekilas Feng Jiuchu, Bai Xiu, Pipi Daxia, dan lainnya. Matanya menyipit dan dia berkata diam-diam, saya khawatir, Feng Jiuchu dan Bai Xiu akan menjadi sasaran berikutnya. Itu adalah pahlawan Pipi, haha. Mata Wu Yun tertuju pada pahlawan Pipi yang bersorak. Di tubuh, senyuman penuh pengertian. Sejak pertama kali dia melihat pahlawan Pipi, dia memberikan perhatian khusus kepada orang ini. Belakangan, pahlawan Pipi dengan sengaja membantunya mencegah Li Yingfeng menelan energi batu bintang, dan kesan baiknya terhadapnya berlipat ganda. Saat ini, saya melihat aksi pahlawan hebat ini. Tiba-tiba dia merasa anak ini sangat menarik. Kalau ada kesempatan, kita sebenarnya bisa saling mengenal. Namun, Wu Yun tahu bahwa bukan ini yang seharusnya dia pikirkan saat ini. Hasilnya sudah keluar. Saatnya untuk menguangkan taruhan yang Anda buat dengan para pecundang itu. Bab 1116 hasilnya sudah diputuskan. Tidak meyakinkan. Memikirkan hal ini, mata Wu Yun secara tidak sengaja menyapu orang-orang di kota prefektur Biyu dan kota prefektur Sayap Merah. Saat ini, penampilan mereka cukup lucu. Terutama Presiden Li dan Presiden Lin. Dan itu Li Yingfeng dan Lin Yaoqiang. Mata keempat orang ini menatap Wu Yun dengan tercengang saat ini. Belum lagi panik, tapi yang pasti penuh kepanikan. Pandangan itu seolah berkata, ya Tuhan, monster macam apa yang telah kita provokasi. Bagaimana mungkin kota prefektur Wolong, yang telah terbengkalai selama beberapa dekade, tiba-tiba memiliki seorang jenius yang tidak bertindak sesuai dengan akal sehat? Saya ingin bertanya kepada semua wasit senior, bisakah kita mengumumkan hasilnya sekarang? Wu Yun tersenyum ringan, dan dia tidak ingin melihat sampah bodoh ini lagi. Melihat wasit sudah lama tidak mengumumkan hasilnya. Agak penasaran. Ketika dia berbalik untuk melihat, dia melihat wasit menatapnya dengan heran. Saya mungkin lupa mengumumkan hasilnya. Wu Yun sengaja mengingatkannya. Suara Wu Yun tidak hanya membangunkan wasit. Di saat yang sama, itu juga membangunkan semua orang yang hadir.
Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa pertarungan dan telah berakhir. Hasilnya sudah keluar. Pada saat yang sama, lebih banyak orang juga mengingat taruhan tersebut sebelum penilaian dimulai. Wu Yun, lulus penilaian. Saat semua orang hendak berbisik, suara agung wasit tiba-tiba terdengar. Dan mereka mengetahuinya. Saat ini, wasit mengumumkan lebih dari sekedar hasil penilaian Wu Yun. Ini tentang hasil dari taruhan itu. Hahaha. Diiringi semburan tawa yang keras, terlihat pembawa acara konferensi Dou dan 10 negara. Luo Shufeng, Presiden Persatuan Alkemis di kota Luoxiangsu. Dia terbang ke atas panggung dan mendarat di samping Wu Yun. Dia berkata dengan lantang, bagus sekali, itu saja, penilaian promosi secara resmi telah berakhir. Dan kemudian, para kontestan yang lulus penilaian dapat kembali untuk mempersiapkan putaran kedua kompetisi dan besok. Tentang kontestan yang berhasil maju hari ini, daftarnya adalah sebagai berikut, saya akan mengumumkannya satu persatu. Presiden, Anda sepertinya melupakan sesuatu. Wu Yun tiba-tiba menyela Luo Shufeng di tengah kata-katanya. Jika perilaku ini normal, mungkin itu akan dianggap tidak sopan. Hal ini pasti akan menimbulkan ledakan penghinaan dan keributan dari semua penonton. Namun, kenyataannya, tidak ada yang langsung mengatakan bahwa Wu Yun salah saat ini. Karena mereka semua tahu bahwa Luo Shufeng sengaja mencari jalan menuju kota prefektur Biyu dan kota prefektur Qi. Justru karena inilah Wu Yun tiba-tiba menghentikannya. Jika Luo Shufeng diizinkan untuk terus berbicara, dia akan segera menyatakan akhir setelah dia selesai berbicara. Pada saat itu, orang-orang dari kota prefektur Biyu dan kota prefektur Sayap Merah akan menghilang, yang merupakan kerugian besar. Padahal pengumuman daftar peserta penilaian juga merupakan hal yang sangat penting. Namun, saat ini, tidak ada yang begitu peduli dengan masalah ini. Mereka lebih peduli dengan hukuman yang diterima pihak yang kalah dalam taruhan itu di hadapan publik. Jelas sekali, Luo Shufeng juga tahu apa yang dimaksud Wu Yun dengan tiba-tiba menyela dia. Tentu saja, yang baru saja dia lakukan adalah mencari jalan ke depan bagi kedua negara bagian dan kota tersebut. Lagi pula, mereka berdua berasal dari 10 negara, dan dia tidak ingin melihat semuanya menjadi seperti itu. Tapi karena Wu Yun menunjukkannya secara langsung, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Taruhan telah dibuat secara hitam dan putih, dan tidak ada yang bisa melanggarnya. Luo Shufeng tersenyum canggung dan pura-pura tidak mengerti. Oh, kenapa? Apa yang aku lupa? Wu Yun berkata sambil tersenyum tenang. Jika Anda ingin merepotkan Presiden Luo, silakan minggir dulu. Saya perlu menggunakan meja penilaian ini untuk melakukan sesuatu. Saya yakin Presiden Luo tidak akan menolak, bukan? Oke, tidak masalah. Luo Shufeng menjawab dengan senyum kaku. Dia secara alami tahu apa yang ingin dilakukan Wu Yun. Sekarang masalahnya sudah selesai, dia tidak tahu harus berkata apa, jadi dia berbalik dan berjalan menuju meja pemeriksaan. Pada saat yang sama, saya diam-diam mendesah untuk orang-orang di kota prefektur Biyu dan kota prefektur Qi. Presiden Yu, dan semua senior, silakan lanjutkan ke tahap penilaian. Karena kami telah menang, kami akan bertindak sesuai dengan taruhannya. Setelah Luo Shufeng pergi, Wu Yun berkata kepada Yu Miaocheng dan para alkemis di belakangnya berkata, haha, bagus, bersenang-senanglah dan hilangkan amarahmu. Yu Miaocheng tertawa keras, berjalan menuju platform penilaian. Pada saat yang sama, sebelum naik ke panggung, dia tidak lupa berkata kepada Presiden Li dan Presiden Lin, yang wajahnya sudah berubah warna menjadi hati babi, kalian berdua, saya akan naik dulu. Saat Yu Miaocheng datang di atas panggung, kerumunan para alkemis dari kota prefektur Wolong juga saling memandang sejenak sebelum berjalan ke platform pemeriksaan. Wu Yun menang, dan mereka tentu saja sangat senang. Bagaimanapun, ini bukan hanya kejayaan Wu Yun, tetapi juga kejayaan seluruh kota prefektur Wolong. Namun alasan keraguan-raguan tersebut adalah karena mereka mengetahui apa yang telah mereka lakukan sebelumnya. Sebelumnya, mereka menanyai Wu Yun berulang kali. Berkali-kali saya tidak mempunyai harapan apapun pada Wu Yun. Bahkan saat itu, mereka menyesal mengikuti Wu Yun makan melon kali ini dan ingin berhenti. Namun setelah berpikir dua kali, mereka tetap memilih naik panggung. Banyak hal harus dihadapi. Namun, mereka juga cukup selaras satu sama lain. Ketika mereka berjalan melewati Wu Yun setelah naik ke panggung, mereka semua membisikkan permintaan maaf. Meskipun permintaan maaf ini sepertinya tidak bisa dijelaskan. Tapi Wu Yun juga bisa mengerti. Agaknya mereka merasa bersalah atas penilaian salah mereka sebelumnya. Namun, Wu Yun sebenarnya tidak puas dengan mereka. Lagi pula, dia tidak pernah memperlihatkan kekuatan aslinya di depan siapapun. Bahkan Yu Miaocheng pun tidak mengetahuinya. Bagaimanapun, orang-orang ini semuanya sudah lanjut usia, dan dapat dimaklumi jika mereka takut kehilangan martabat ketika menjadi tua.
Semuanya, hasilnya sudah diputuskan, jangan ragu. Jika Anda lupa apa taruhannya, maka saya dapat mengingatkan Anda bahwa kata-kata hitam putih di kertas itu ditulis oleh tangan Anda sendiri. Melihat kota prefektur Biyu dan prefektur sayap merah sebagai penonton. Orang-orang di kota masih belum bergerak. Wu Yun mengejek. Di saat yang sama, dia juga mengeluarkan kontrak perjudian dengan huruf putih dan huruf hitam serta tanda tangan dari tangannya. Pada saat yang sama, puluhan juta mata tertuju pada orang-orang di kota prefektur Biyu dan kota prefektur sayap merah. Seluruh tempat sunyi, semua orang menunggu mereka berlutut di atas panggung. Tidak ada keraguan bahwa saat ini, ada 11 orang di dua kota tersebut, termasuk presidennya masing-masing, dan wajah setiap orang berwarna hati babi. Aku tidak terima, aku tidak terima. Tiba-tiba, sebuah suara arogan dan dilanda kepanikan memecah ketenangan saat itu. Orang yang berbicara tidak lain adalah Lin Yaoqiang. Dan perkataannya juga membuat semua orang merasa jijik. Faktanya ada di depan mata kita, orang menang berdasarkan kekuatannya, kenapa harus menolak menerimanya? Tidak yakin. Hakim, ketika tanda tangan diumumkan, Anda semua melihatnya dengan mata kepala sendiri. Anda semua adalah senior yang sangat dihormati. Anda seharusnya lebih tahu dari saya bagaimana menangani masalah ini. Wu Yun melirik Lin Yaoqiang. Juga malas berbicara omong kosong dengannya. Karena turnamen dan belum berakhir, semuanya masih dalam lingkup wasit tersebut. Ajukan saja pertanyaan itu kepada mereka dan selamatkan diri Anda dari masalah. Bab 1117 Pertaruhan lain. Mendengar pertanyaan ini, semua wasit saling memandang. Ada ekspresi kesusahan di wajahnya. Jelas, mereka tidak mau menghadapinya. Namun nyatanya, mereka harus menghadapinya karena konferensi Dou dan belum juga dinyatakan selesai. Apalagi taruhan itu dipublikasikan di depan mereka. Tidak bisa mengelak. Demikian pula, inilah salah satu alasan mengapa Wu Yun ingin memenuhi taruhannya sebelum Luo Shufeng mengumumkan akhir penilaian. Saya hanya takut orang-orang ini terlalu malas untuk tersiram air mendidih, jadi saya pergi begitu saja. Pada saat itu, hanya mengandalkan kekuatan orang-orang yang berasal dari kota prefektur Wolong, saya khawatir mereka tidak akan mampu mempertahankan orang-orang itu. Setelah merenung sejenak, salah satu wasit berkata, Presiden Li, Presiden Lin, dan Wu Yun benar. Anda yang bertaruh. Semua orang yang hadir melihatnya. Jika Anda kalah, Anda kalah. Tidak ada yang perlu diterima. Ambil orang-orang Anda dan penuhi. Ayo bertaruh. Setelah mendengar ini, ekspresi Presiden Li dan Presiden Lin menjadi gelap. Meski kekalahan mereka sudah pasti, jika mereka benar-benar diharuskan berlutut di depan masyarakat kota prefektur Wolong di depan umum, bagaimana mereka bisa melakukannya? Namun saat ini, bahkan wasit yang dihormati pun telah angkat bicara. Untuk sesaat, saya tidak tahu harus berbuat apa. Ini urusan kami, bukan giliranmu untuk ikut campur. Wu Yun, aku berkata jika kamu tidak menerimanya, kamu tidak akan menerimanya. Tetapi pada saat ini, Lin Yaoqiang berkata dengan arogan dan kasar. Saya harus mengatakan bahwa perkataan Lin Yaoqiang tidak boleh disebutkan oleh orang lain. Bahkan dua presiden di belakangnya tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Presiden Lin segera menarik Lin Yaoqiang kembali dan berteriak, Yaoqiang, kamu gila. Kamu menentang wasit. Jika kamu ingin mati, jangan menahan kami. Ketika mereka selesai berbicara, mereka menoleh dan melihat ke arah wasit. Dia mungkin ingin memohon kepada Lin Yaoqiang. Namun, jelas sekarang, sudah terlambat baginya untuk melakukan apapun. Wajah wasit di seberang semuanya menunjukkan kemarahan. Alasan mengapa mereka enggan ikut campur dalam masalah ini adalah karena mereka masih peduli dengan wajah kota prefektur Biyu dan kota prefektur Qi. Tapi ini jelas bukan karena Lin Yaoqiang. Sekarang Lin Yaoqiang menentang mereka di depan umum, hal itu secara alami langsung menimbulkan kemarahan di hati mereka. Di saat yang sama, hal itu juga membuat mereka sangat tidak puas dengan masyarakat di kota prefektur Biyu dan kota prefektur Qi. Kamu bajingan, jika Presiden Luo Xiangzu Cheng Luo mengundang kami ke sini, kami memiliki hak untuk memastikan bahwa segala sesuatu di konferensi dan Dou ini akan benar-benar adil. Kami tidak benar-benar ingin terlibat dalam pertaruhan. Di antara Anda, kami punya ada janji, tapi karena kamu bilang begitu, kami akan mengurus masalah ini. Tiba-tiba, seorang wasit berdiri dengan marah, menatap dingin ke arah dua orang dari negara bagian dan kota, dan memarahi. Sikap wasit membuat seluruh penonton merasa rileks sejenak. Mereka sudah lama berpikir bahwa Lin Yaoqiang sangat tidak tahu malu dan memalukan. Sekarang wasit secara pribadi turun tangan untuk menekannya, dia secara samar-samar melampiaskan kemarahannya atas nama mereka. Di atas panggung, Wu Yun juga menyaksikan semua ini dengan acuh tak acuh. Padahal, dia pernah mendengar dari perkataan wasit sebelumnya bahwa mereka sepertinya tidak ingin turun tangan.
Saya juga diam-diam khawatir bahwa mungkin sulit bagi para bajingan ini untuk menghormati taruhan mereka hari ini. Tapi dia tidak menyangka Lin Yaoqiang akan langsung memberikan bantuan ilahi seperti itu. Menghadapi wasit, haha. Benar saja, setelah mendengar perkataan Agung Wasit, Lin Yaoqiang segera layu. Pada saat yang sama, orang-orang lainnya, termasuk Presiden Lin dan Presiden Li, memandang Lin Yaoqiang dengan mata dingin dan permusuhan. Pandangan itu penuh dengan rasa bersalah. Tampaknya dikatakan, si idiot ini terlalu bodoh. Kenapa? Kamu belum mulai, kamu ingin kami yang tua melakukannya sendiri. Ini keputusan yang cepat, kami tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu bersamamu. Melihat orang-orang ini tidak bergerak, wasit kembali memberikan kedinginan. Berteriak. Begitu kata-kata ini keluar, belum lagi orang lain, bahkan Presiden Lin dan Presiden Li, yang telah berubah menjadi alam spiritual, gemetar. Mereka sangat menyadari kekuatan wasit tersebut. Begitu mereka mengambil tindakan, saya khawatir mereka tidak punya ruang untuk melawan. Puff! Tiba-tiba, Lin Yaoqiang melakukan sesuatu yang luar biasa lagi. Dia tiba-tiba berlutut di depan wasit. Berkata, "Yang mulia, wasit, saya hanya tidak memahami etiketnya. Saya harap Anda tidak mengingat kesalahan penjahat dan tidak menyalahkan anak itu." Tapi tetap saja, saya tidak menerimanya. Bahkan wasit terkejut dengan adegan ini. Namun jelas bahwa inisiatif Lin Yaoqiang untuk memohon belas kasihan sangat efektif, dan kemarahan di hatinya tiba-tiba menjadi jauh lebih kecil. Nada suaranya juga lebih santai. Berkata, "Kamu berulang kali menyebutkan ketidakpuasanmu. Apa? Apakah menurutmu Wu Yun tidak menang?" "Tidak, bukan itu maksudku, nak. Aku akui aku kalah, tapi aku tetap tidak menerimanya." As dia mengatakan ini, mata Lin Yaoqiang tiba-tiba menatap Wu Yun naik ke atas panggung. Dia berkata dengan dingin, "Wu Yun, apakah kamu berani bertaruh denganku lagi? Jika kamu ingin bertaruh denganku lagi, kamu harus terlebih dahulu membuktikan bahwa kamu adalah orang yang bersedia memenuhi taruhanmu. Jika tidak, kamu tidak akan melakukannya." Memenuhi syarat. Wu Yun merentangkan tangannya. Tidak masalah. Dia tidak ingin berbicara terlalu banyak omong kosong dengan Lin Yaoqiang saat ini. Karena dia tahu selama wasit ini ada di sini, apapun yang terjadi, mereka pasti tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Apa yang dikatakan Wu Yun masuk akal. Saya tidak bisa mengontrol apakah Anda ingin membuat taruhan lagi, tetapi Anda harus menghormati taruhan pertama ini. Wasit juga berbicara pada waktu yang tepat. Baik, kami setuju. Lin Yaoqiang sekali lagi membuat keputusannya sendiri terlepas dari pendapat dua presiden dan sesama murid di belakangnya. Tidak ada keraguan bahwa keputusannya segera menyebabkan Presiden Lin dan Presiden Li mengecilkan pupil mereka. Masing-masing diam-diam mengumpat di dalam hatinya, "Saya setuju Bu, saya setuju." Dilihat dari ekspresi mereka, mereka sepertinya memiliki niat untuk bergegas maju dan membunuh Lin Yaoqiang secara langsung. Hanya saja karena ada wasit, sulit mengambil tindakan. "Oke, kalau begitu, ayo kita lakukan." Wasit pun menghela nafas lega. Faktanya, jika kedua presiden benar-benar tidak setuju, tidak ada cara yang lebih baik. Karena dia tidak terlalu ingin berurusan dengan orang-orang ini. Dengan cara ini, masalahnya terselesaikan dan dia kembali ke posisinya. Lin Yaoqiang berdiri dan berbalik untuk melihat tatapan mematikan dari kedua presiden tersebut. Meskipun mereka tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Tapi dia juga mengambil keputusan dan tidak akan pernah menyetujuinya apapun yang terjadi. Tanpa diduga, Lin Yaoqiang, seorang idiot, menyetujuinya. Jika saya menarik kembali kata-kata saya sekarang, saya khawatir itu sama sekali tidak bisa dilaksanakan. Namun, saat mereka berdua hendak marah, saya melihat Lin Yaoqiang membisikkan sesuatu di telinga mereka. Ekspresi kedua orang itu perlahan melunak. Bahkan mata mereka berangsur-angsur berubah dari pembunuh menjadi penuh penghargaan. Seolah-olah Lin Yaoqiang baru saja memberitahu mereka sebuah rencana cemerlang. "Dua presiden dan saudara laki-laki, ikutlah dengan saya ke atas panggung. Jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan Anda menderita rasa malu hari ini dengan sia-sia. Segera saya akan membiarkan mereka mengembalikannya tanpa ragu." Tiba-tiba, Lin Yaoqiang menyerahkan miliknya tangan. Berkata. Kemudian, dia langsung melangkah ke platform penilaian. Adapun murid yang tersisa seperti Li Yingfeng. Mereka tidak tahu apa yang baru saja dikatakan Lin Yaoqiang dan kedua presiden. Oleh karena itu, saat ini, ia pun mengarahkan perhatiannya pada kedua presiden tersebut. Menunggu keputusan mereka. Bab 1118 kematian sudah pasti, seekor anjing melompati tembok dengan tergesa-gesa. "Ayo naik panggung." Kedua pria itu merenung sejenak, dan akhirnya melirik ke arah wasit tidak jauh dari sana dan puluhan juta mata di belakang mereka. Berkata dengan suara yang dalam. Setelah itu keduanya pun berjalan menuju tahap penilaian.
Melihat kedua presiden sudah naik panggung. Murid-murid yang tersisa, termasuk Li Yingfeng, saling memandang sebentar. Yang bisa dia lakukan hanyalah menangis dan berjalan menuju meja pemeriksaan. Ayo, ayo, tunaikan taruhan pertamamu dulu, berlutut, gali selangkanganmu, dan panggil aku kakek. Melihat mereka semua di atas panggung, Wu Yun tersenyum keras, menunjuk ke kakinya dan berkata. Di saat yang sama, sarkasme dari penonton pun datang berbarengan. Tunggu, saat ini, Lin Yaoqiang siap bermain trik lagi. Alis Wu Yun menyempit, apalagi yang ingin kamu lakukan? Wu Yun, kita telah memenuhi taruhan kita dan naik ke panggung. Sekarang, kamu bisa memberitahuku, apakah kamu berani bertaruh denganku lagi? Lin Yaoqiang berkata dengan keras. Mendengar ini, Wu Yun hampir tidak bisa menahan tawanya. Apakah ini terpenuhi? Apa yang kamu lakukan? Adapun cibiran dari penonton. Beberapa orang bahkan langsung memarahi masyarakat kota prefektur Biu dan kota prefektur Sayap Merah yang begitu tidak tahu malu. Tapi tentu saja, karena Lin Yaoqiang berani melakukan ini, dia sudah siap secara mental. Dia tidak membiarkan ejekan apapun mengganggu pikirannya. Dengarkan saja dia melanjutkan, Wu Yun, dengarkan baik-baik, saya akui saya kalah taruhan pada Dandan, tapi kita tetap harus bertaruh. Itu bukan urusan orang lain, ini taruhan antara kita berdua. Tentukan tanggalnya. Sedangkan untuk taruhannya, itu adalah taruhan atas kekalahan kita barusan. Jika saya memenangkan taruhan berikutnya, maka kita akan dianggap seri dan tidak ada yang akan kalah. Kamu benar-benar konyol. Kamu hanya bertaruh jika kamu bilang kamu mau. Wu Yun agak mencibir. Dia belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu, tetapi orang seperti Lin Yaoqiang jarang terjadi. Begitu pula dengan sarkasme penonton yang juga menenggelamkan satu sama lain dan tak henti-hentinya. Berhentilah membicarakan hal-hal yang tidak berguna ini, apakah kamu berani? Jika tidak, maka kamu adalah seorang pengecut yang tidak kompeten. Lin Yaoqiang seharusnya sudah menduga momen ini, jadi pikirannya sangat jernih. Ini hanya lelucon, Lin Yaoqiang, apakah aku memberimu wajah? Wu Yun mencibir dan berkata, siapa yang memberimu keberanian untuk berpikir bahwa kamu bisa mengalahkanku dalam taruhan lain? Terlebih lagi, kualifikasi apa yang kamu miliki sekarang? Bertaruh dengan aku, apalagi yang harus kamu kalahkan? Wu Yun, kamu, diam, berlutut, dan tunaikan taruhanmu terlebih dahulu, lalu bicara padaku. Lin Yaoqiang mungkin ingin mengatakan sesuatu yang lain. Tapi Wu Yun jelas tidak lagi memiliki kesabaran itu. Berlututlah dan penuhi taruhanmu. Berlututlah, Lin Yaoqiang, berlutut. Demikian pula, ada juga suara seperti pisau tajam yang datang dari penonton. Pada saat ini, meskipun Lin Yaoqiang telah mempersiapkan diri dengan baik, wajahnya masih sangat jelek. Namun, dia sudah membuat rencana, jadi dia tidak panik. Tiba-tiba, dia kembali menatap Presiden Lin dan Presiden Li. Dengan sekejap mata, keduanya langsung memahami satu sama lain. Pada saat yang sama, Lin Yao berlutut dengan keras. Bergerak cepat. Segera dia berada di bawah selangkangan Wu Yun Miao Cheng dan yang lainnya. Dia terus menelepon kakek. Namun, hanya Lin Yaoqiang yang bergerak, dan kedua presiden, Li Yingfeng dan murid lainnya tidak bergerak. Bukan karena Li Yingfeng tidak mau pindah. Saat Lin Yaoqiang berlutut, dia jelas juga berlutut. Namun, Presiden Li menghentikannya dengan tenang. Tentu saja, tidak ada orang lain yang memperhatikan pemandangan ini, tapi Wu Yun melihatnya dengan jelas. Setelah berpikir tiba-tiba, saya menebak secara kasar apa yang dimaksud Lin Yaoqiang. Aku hanya bisa tersenyum diam-diam. Benar saja, setelah Lin Yaoqiang memenuhi taruhannya, dia tiba-tiba bangkit dari tanah. Sambil mengertakkan giginya, dia berkata kepada Wu Yun, jangan terlalu banyak menggertak orang lain. Ketika tiba waktunya untuk berlutut, aku sudah berlutut. Ini adalah masalah antara kamu dan aku. Jangan membawa bahaya kepada orang lain. Sekarang, saatnya membicarakan niat kita. Itu taruhan. Terlalu banyak intimidasi. Kamu sendiri yang bertaruh, dan sekarang kamu menggigitku. Wu Yun sudah mengantisipasi apa yang ingin dilakukan Lin Yaoqiang. Wajahnya tiba-tiba menjadi gelap, dan dia berkata, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri, berlututlah. Ekspresi Presiden Li dan Presiden Lin segera berubah, dan mereka segera mengalihkan perhatian mereka ke Lin Yaoqiang. Lin Yaoqiang berkata di telinga mereka sebelumnya. Ketika tiba saatnya naik panggung, mereka tidak perlu berlutut. Lin Yaoqiang berlutut untuk memenuhi taruhannya, dan kemudian menstimulasi dia secara verbal, memaksa Wu Yun untuk bertaruh lagi dengannya. Tanpa diduga, Wu Yun sepertinya tidak membelinya. Wajahnya berubah, dan Presiden Li berkata, Wu Yun, hasil yang Anda inginkan telah tercapai. Saya menyarankan Anda untuk tidak membuat segala sesuatunya tidak dapat dikelola. Tidak dapat dikelola. Apa yang tidak dapat dikelola?
Jika saya ingat dengan benar, taruhan dengan jelas menyatakan bahwa Anda akan melakukannya tidak hanya berlutut kepada kami dan memanggil kami kakek di depan umum, tetapi mulai sekarang, serikat alkemis di kedua kota Anda akan mematuhi perintah kami tanpa syarat. Mengapa Anda ingin memutuskan kontrak begitu cepat? Wu Yun tersenyum tipis, tidak terburu-buru, dan langsung menatap wasit yang ada di antara penonton. Wasit, orang-orang ini sepertinya mencoba menipu lagi. Wu Yun masih tidak ingin berbicara terlalu banyak omong kosong kepada mereka. Untuk anjing kudis ini cukup diserahkan saja pada wasit. Jelas sekali, semua wasit yang hadir juga kesal dengan masalah yang berulang kali dilakukan orang-orang ini. Saya entah bagaimana ingin menindas orang lain, tetapi sekarang wajah saya ditampar dan terus mengeluh di sini. Tiba-tiba, saya mendengar wasit berteriak dari penonton, Presiden Li, Presiden Lin, dalam batas waktu 10 napas, Anda harus segera menguangkan taruhannya, jika tidak, itu akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan Doudan. Konferensi dan dihukum berat. Jelas bisa dilakukan. Terdengar. Kali ini wasit benar-benar marah. Adapun Presiden Li dan Presiden Lin, jantung mereka berdebar kencang, dan mereka berani mengeluh. Dengan bunyi celepuk, dia jatuh berlutut. Pada saat ini, mata mereka seharusnya memusuhi Wu Yun dan yang lainnya. Namun semua niat membunuh di mata mereka terfokus pada pria mereka sendiri, Lin Yaoqiang. Lin Yaoqiang secara alami tahu apa maksud mata kedua presiden itu. Jelas sekali dia salah perhitungan. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa dia sudah mati. Kedua presiden telah lama mengatakan kepadanya bahwa jika rencananya gagal, yang ada hanyalah kematian. Namun, sampai saat ini, dia tidak punya pilihan. Wu Yun jelas menolak menerima tawaran itu, dan rencananya sia-sia. Tapi, apakah kamu hanya menunggu kematian? Tidak, itu tidak mungkin. Tiba-tiba, Lin Yaoqiang merasakan perubahan hati yang tiba-tiba. Dia tiba-tiba mengambil tindakan dan berteriak, pergilah ke neraka. Saya melihat bahwa dia sebenarnya ingin membunuh Wu Yun secara langsung. Hal ini dilakukan pertama untuk melampiaskan kebencian di hati saya, dan kedua untuk mencoba berjuang kembali. Lagi pula, bahkan jika dia tidak melakukan apapun, kedua presiden itu akan langsung membunuhnya. Menghadapi serangan mendadak Lin Yaoqiang, Wu Yun adalah orang pertama yang bereaksi. Dia diam-diam mengatakan sesuatu yang buruk, tapi dia tidak pernah menyangka orang ini akan melompati tembok tanpa mempedulikan hidup atau matinya. Saat ini, dia ingin menghindar, tapi jelas sudah terlambat. Yu Miaocheng dan sekelompok alkemis yang berdiri di samping, setelah bereaksi, meraung pada saat yang sama, Wu Yun, hati-hati. Tetapi karena mereka jauh, mungkin tidak mungkin untuk melakukan gerakan sementara. Semua wasit juga berteriak dengan marah, bis, stop. Di antara penonton juga ikut gempar, dengan hati berdebar-debar. Bab 1119 metode kedua. Lihat pemandangan di depan mata Anda. Baik itu Yu Miaocheng dan lainnya, atau sekelompok wasit. Bahkan di antara penonton di luar lapangan, banyak orang yang sengaja melakukan tindakan membantu Wu Yun. Lin Yaoqiang ini sangat menyebalkan. Jika Anda tidak bisa bersaing dengan Doudan, Anda akan curang. Bermain trik tidak berhasil, dan saya ingin melawan sebelum mati. Tentu saja, alasan mengapa semua orang begitu mengkhawatirkan Wu Yun adalah itu karena mereka tahu bahwa Wu Yun mengalahkan Lin Yaoqiang di dandan. Namun, masih terdapat kesenjangan yang jelas antara keduanya dalam hal kekuatan. Wu Yun baru berada di alam Yuan He tingkat pertama, tetapi Lin Yaoqiang sudah berada di alam Yuan He tingkat kelima. Jika kita hanya berbicara tentang efektivitas tempur, Wu Yun mungkin jauh lebih rendah daripada Lin Yaoqiang. Terlebih lagi, Lin Yaoqiang mengambil tindakan secara tiba-tiba, dan Wu Yun tidak punya waktu untuk bereaksi. Dalam keadaan seperti itu, akan sangat sulit bagi Wu Yun untuk menyelesaikan langkah ini. Namun, biarkan saja Wu Yun, kuda hitam yang baru saja menunjukkan kehebatannya, mati sebelum waktunya. Mungkin tidak ada seorang pun di sini yang ingin melihat pemandangan ini. Tidak semua orang. Di antara penonton, hanya Bai Xiyu dan Feng Jiuchu yang terlihat, saat mereka melihat Lin Yaoqiang tiba-tiba mengambil tindakan terhadap Wu Yun. Wajah kedua orang itu justru menunjukkan kegembiraan. Meski nampaknya tidak ada kebencian antara Wu Yun dan mereka berdua. Namun, mereka sudah menganggap Wu Yun sebagai musuh mereka secara tidak kasat mata. Karena itu, meskipun kebanyakan orang khawatir tentang bagaimana Wu Yun akan menyelesaikan pukulan mendadak Lin Yaoqiang saat ini. Tapi Yu Miaocheng lah yang paling mengkhawatirkan Wu Yun. Jangan membicarakan hal lain. Entah itu berdasarkan pemahamannya sebelumnya tentang Wu Yun atau kinerja Wu Yun dalam menyempurnakan pil Huayang tanpa tulang barusan. Semuanya membuktikan bahwa Wu Yun adalah harapan mereka bagi kebangkitan persatuan alkemis di kota prefektur Wolong. Hibernasi selama beberapa dekade. Setelah puluhan tahun diejek, tak mudah karakter seperti itu muncul.
Apakah dia mati begitu saja? Bis, aku akan membunuhmu. Meskipun sudah terlambat untuk menghentikannya, Yu Miaocheng masih bereaksi secepat mungkin. Pertama kali dia meninju, itu mengenai kepala Lin Yaoqiang. Seorang presiden serikat pekerja yang bermartabat dan seorang kultivator yang mengubah jiwa, ini adalah langkah terakhirnya melawan seorang junior. Sudah cukup untuk melihat betapa marahnya hatinya saat ini. Dan alasan kenapa dia begitu marah adalah karena itu ada di dalam hatinya. Sudah diperkirakan bahwa Wu Yun tidak akan bisa menghindari pukulan Lin Yaoqiang. Faktanya, Wu Yun memang merasakan tekanan dan krisis akibat serangan Lin Yaoqiang. Lagi pula, dalam hal budidaya, mereka sudah kekurangan tingkat keempat. Meskipun Wu Yun memiliki kemampuan membunuh musuh dengan cara melompati. Tapi ini 4 kali lipat penuh. Mungkin Wu Yun tidak akan kalah dari Lin Yaoqiang jika dia siap. Tapi orang ini membuat gerakan yang tiba-tiba, dia memiliki berbagai macam kemampuan, tapi dia tidak bisa menggunakannya sama sekali. Tentu saja, ini tidak berarti Wu Yun hanya bisa menunggu kematian. Saat ini, ada 2 metode di hadapannya. Tipe pertama relatif aman dan memastikan tidak terjadi kesalahan. Yaitu menggunakan senjata ilahi dan dis bintang domain bela diri untuk memblokir secara langsung. Dengan tingkat kultivasi Lin Yaoqiang, dia pasti tidak akan mampu menembus blok dis bintang domain bela diri. Hanya saja ini cara yang sangat mudah, tapi juga sangat berbahaya. Ini adalah tempat konferensi Doudan 10 negara di benua utara. Begitu seseorang mengetahui bahwa dia memiliki sesuatu seperti senjata ilahi di tubuhnya, itu pasti bukan hal yang baik. Jika saatnya tiba, jangan katakan bahwa Yu Miao akan berhasil. Saya khawatir meskipun Tao Ziyun keluar, dia mungkin tidak dapat melindunginya. Lagi pula, ada orang seperti Feng Jiuchu yang diperhatikan oleh Istana Danhun di konferensi pertarungan alkimia ini. Entahlah jika ada orang dari Istana Danhun atau bahkan Istana Seni Bela Diri yang diam-diam memperhatikan. Dari percakapan terakhir, Wu Yun tahu bahwa meskipun Tao Ziyun penuh percaya diri. Namun tetap terungkap bahwa dia sangat takut dengan kekuatan tersebut. Tentunya selain menggunakan artefak, ada cara lain. Namun cara ini lebih berbahaya. Bahkan Wu Yun sendiri tidak bisa menjamin apakah itu akan berhasil. Namun jika berhasil, selain orang-orang yang berseru bahwa kemampuan Wu Yun itu aneh, tidak akan menimbulkan banyak sensasi. Setelah beberapa pertimbangan, Wu Yun dengan tegas memilih metode kedua. Bagaimanapun, dia selalu menjadi penjudi. Alih-alih membeberkan artefak tersebut, malah diburu ribuan orang untuk merebut harta karun tersebut, dan berakhir dengan tidak bisa tidur di malam hari. Sebaiknya kita bertaruh. Tentu saja, semua pemikiran ini terjadi dalam sekejap mata. Itu terlintas di benak Wu Yun dengan cepat. Di depannya, wajah ganas dan tinju ganas Lin Yaoqiang sudah berjarak kurang dari 10 inci. Sekarang saatnya Wu Yun membuat reaksi terakhirnya. Tiba-tiba, Wu Yun tiba-tiba mengangkat tangannya. Keluarkan energi spiritual yang kuat untuk melindungi dada Anda. Dalam sekejap, energi spiritual berubah menjadi penghalang energi spiritual, melindungi Wu Yun di belakangnya. Tentu saja, ini bukan hanya aura murni pelindung tubuh Wu Yun. Jika itu hanya energi spiritual pelindung murni, itu tidak akan mampu memblokir serangan fatal Lin Yaoqiang. Ini adalah seni bela diri yang dia pelajari dari Balbert. Pada saat yang sama, ini juga merupakan keterampilan bela diri kedua yang diwarisi oleh klan Divine Phoenix setelah Balbert mencapai ranah voli. Perisai Phoenix ilahi. Pada awalnya, burung botak dalam keadaan voli bahkan menjadi penjaga pertama di bawah Li Ziyuan. Yan Wuhun jauh lebih kuat darinya. Jurus pamungkas di tangannya, tangan penghancur jiwa yang dingin tulang, bisa dilawan. Hal ini menunjukkan betapa dahsyatnya kemampuan bertahan dari seni bela diri ini. Namun, burung botak adalah binatang dewa, dan perisai Phoenix Dewa ini juga merupakan keterampilan bela diri yang diwarisi dari klan Phoenix Dewa mereka. Ketika digunakan olehnya, kekuatannya secara alami sudah cukup jelas. Tapi Wu Yun adalah manusia, meskipun Balbert memberitahunya semua detail Divine Phoenix Shield secara detail. Tapi Wu Yun bisa merasakan bahwa paling banyak dia hanya bisa mengerahkan kurang dari 1/10 kekuatan pertahanan Divine Phoenix Shield. Terlebih lagi, dalam situasi yang terburu-buru seperti ini, kekuatan perisai pasti akan berkurang banyak. Inilah sebabnya Wu Yun khawatir apakah perisai Phoenix ilahi ini dapat memblokir Lin Yaoqiang yang berada di alam Yuan He tingkat kelima saat digunakan dari tangannya. Namun kini situasinya mendesak. Selain itu, Wu Yun pandai menyerang dan tidak pandai bertahan. Dalam keputusasaan, seni bela diri pertahanan yang bisa dia gunakan hanyalah satu gerakan ini. Segera, perisai itu mengembun dan terbentuk, dan serangan Lin Yaoqiang sudah dekat. Semua orang yang hadir menahan napas. Bahkan Yu Miaocheng, yang telah mengambil tindakan, merasa jantungnya berdebar-debar. Tentu saja, mereka juga melihat perisai aura yang telah terkondensasi Wu Yun di depannya. Namun,
Tidak ada yang bisa melihat apa yang aneh dari perisai energi spiritual ini. Mereka bahkan berpikir bahwa ini adalah metode pertahanan terlemah yang Wu Yun tidak punya pilihan selain menggunakannya dalam situasi kritis, hanya perisai spiritual. Bang! Tiba-tiba terdengar suara keras. Serangan tinju Lin Yaoqiang telah mengenai perisai Phoenix ilahi yang dikumpulkan Wu Yun dengan tergesa-gesa. Wu Yun! Seru Yu Miaocheng. Ah! Apakah kena? Semua penonton juga berseru di saat yang bersamaan. Namun tak lama kemudian, ekspresi mereka langsung membeku di tempat. Beberapa orang bahkan mengucek mata dengan putus asa, seolah meragukan apakah pemandangan yang baru saja mereka lihat itu nyata. Bab 1120 Kekuatan Wasit. Adegan di depan mereka benar-benar membuat mereka tidak percaya. Saya bahkan tidak pernah berpikir bahwa segala sesuatunya akan berubah secara luar biasa. Mereka mungkin telah memikirkan lusinan atau bahkan ratusan cara agar Wu Yun mati setelah terpesona. Namun, bukan Wu Yun yang terlempar saat ini, melainkan Lin Yaoqiang. Ah! Apa yang terjadi? Bagaimana Lin Yaoqiang bisa terpesona? Apa yang baru saja dilakukan Wu Yun? Apakah dia benar-benar menggunakan energi spiritual pelindung yang terkondensasi dengan tergesa-gesa ini untuk meledakkan Lin Yaoqiang? Mengerikan, mengerikan. Mungkinkah penghalang energi spiritual Wu Yun yang baru saja dia padatkan dengan tergesa-gesa adalah semacam seni bela diri pertahanan yang kuat? Tapi mengapa saya belum pernah mendengar seni bela diri pertahanan yang begitu menakutkan di dunia? Hai, mungkinkah itu? Tingkat kultivasi Wu Yun yang sebenarnya tidak hanya berada di alam Yuan He tingkat pertama, dia bahkan telah jauh melampaui Lin Yaoqiang, yang berada di alam Yuan He tingkat kelima. Untuk sementara waktu, segala macam komentar mengerikan menyebar. Ada pendapat berbeda, masing-masing mengungkapkan keterkejutan di lubuk hati mereka. Namun, tebakan terakhir ini dengan cepat ditinggalkan oleh mereka. Karena, bahkan sekarang, mereka masih dapat dengan jelas merasakan bahwa tingkat kultivasi Wu Yun pasti tidak lebih tinggi dari alam Yuan He tingkat pertama. Bang! Ah! Pada saat ini, diskusi yang riuh itu tiba-tiba disela oleh pemboman dan jeritan. Semua orang tiba-tiba melihat ke atas. Pada tahap penilaian, Yu Miaocheng yang sudah mengambil tindakan, meninju dada Lin Yaoqiang hingga terlempar ke tanah. Meskipun Wu Yun tidak terluka, Yu Miaocheng sudah memiliki niat membunuh. Satu pukulan menghancurkan hati Lin Yaoqiang hingga berkeping-keping. Setelah Lin Yaoqiang menjerit singkat, dia bahkan tidak punya waktu untuk memuntahkan darah di tenggorokannya. Dia benar-benar kehilangan nafas kehidupan. Binatang. Meskipun Lin Yaoqiang sudah mati, Yu Miaocheng masih merasa marah dan mengumpat dengan marah. Lalu dia dengan cepat terbang dan mendarat di sebelah Wu Yun. Dia bertanya, "Apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja?" Jelas dia sama dengan yang lain. Hati Yu Miaocheng juga penuh keraguan. Saat itu, bahkan dia yakin Wu Yun pasti akan mati. Namun dia juga tahu bahwa ini bukan waktunya untuk menanyakan hal ini. Mendengar kekhawatiran Yu Miaocheng, Wu Yun tersenyum tipis, mengangguk dan hendak berbicara. Namun tiba-tiba, Presiden Nalin dan Li, yang tadinya berlutut di tanah, tiba-tiba berdiri. Menunjuk Yu Miaocheng dengan marah, dia berkata, "Yu Miaocheng, kamu, Presiden Serikat Buruh, mengapa kamu ingin membunuh muridku? Apa maksudmu? Dia pantas mati." Yu Miaocheng memelototi keduanya laki-laki, lalu mengangkat tangannya untuk melihat mereka. Berkata kepada wasit di antara penonton, "Wasit, saya rasa Anda juga baru saja melihat pemandangannya. Anda harus tahu apa yang benar dan salah, dan apakah binatang ini pantas mati." Karena kedua presiden ini merasa mereka tidak mengerti, maka mohon minta semua wasit untuk datang. Maju, bicaralah dengan mereka. Harus dikatakan bahwa Yu Miaocheng sama waspadanya dengan Wu Yun. Saya khawatir kedua orang ini akan sangat menyebalkan. Ia langsung melontarkan pertanyaan itu kepada wasit. Namun begitu Yu Miaocheng selesai berbicara, wasit tidak punya waktu untuk berbicara. Namun kedua presiden, Nalin dan Li, langsung bereaksi. Saya melihat Presiden Li mundur beberapa langkah ke samping. Bagaimanapun, Lin Yaoqiang-lah yang melakukan masalah ini, selama dia tidak banyak bicara sekarang, dia seharusnya bisa menjernihkan hubungan. Namun wajah Presiden Lin tidak begitu cantik. Lin Yaoqiang adalah muridnya, dan dia juga tahu betapa bodoh dan salahnya tindakan Lin Yaoqiang barusan. Jika wasit turun tangan, pasti tidak ada cara untuk menyelamatkan situasi. Tiba-tiba, wajah Presiden Lin menjadi gelap, dan sebuah ide gila tiba-tiba muncul di benaknya. Ide yang sama dengan Lin Yaoqiang. Tiba-tiba, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dengan kedua tangannya dengan kecepatan tercepat. Aura kental dari alam transformasi roh segera mengelilinginya. Gelombang tekanan yang mengerikan segera menyelimuti Wu Yun. Tidak ada keraguan bahwa dia juga ingin membunuh Wu Yun terlebih dahulu dan kemudian membunuhnya sebelum wasit maju. Tentu saja, alasan mengapa dia melakukan ini adalah karena tekadnya di dalam hatinya.
Bahkan jika dia membunuh Wu Yun, wasit hanya akan menegurnya dan paling banyak menjatuhkan hukuman yang sesuai. Tidak mungkin untuk membunuhnya secara langsung, Presiden Serikat Alkemis di Zacheng. Namun, mencoba membunuh Wu Yun untuk kedua kalinya menggunakan metode yang sama jelas tidak berhasil. Dengan pelajaran yang didapat dari Lin Yaoqiang barusan, Yu Miaocheng sudah siap, bagaimana dia bisa sukses lagi? Sudah kuduga, ada sekelompok bajingan di luar sana, dan mereka masih ingin melakukan serangan tak terduga ini. Yu Miaocheng meraung marah. Kemudian dia langsung mengambil tindakan dan berhenti di depan Wu Yun. Ledakan. Mendengar suara keras, Yu Miaocheng langsung memblokir serangannya. Pada saat yang sama, dia segera menarik Wu Yun dan mundur beberapa meter. Di saat yang sama, wasit di luar lapangan pun langsung bereaksi. Alasan Presiden Lin berani mengambil tindakan secara tiba-tiba adalah karena merasa wasit tidak akan berbuat apa-apa terhadapnya. Namun, dia salah perhitungan. Jika sebelumnya, wasit mungkin benar-benar melakukan apa yang dia pikirkan, dan mereka tidak akan bisa melakukan apapun padanya, Presiden Persekutuan Kota Negara. Namun, momen ini tidak lagi seperti dulu. Pertama, wasit sudah kesal dengan fitnah kelompok mereka, dan niat baik mereka hilang. Kedua, mereka baru saja menyaksikan Wu Yun melakukan segala macam hal luar biasa berkali-kali. Diperkirakan Wu Yun mungkin adalah seorang jenius jahat yang sangat langka, 1 dari sejuta. Prestasinya di masa depan pasti tidak akan ada habisnya, dan dia tidak akan dibiarkan mati sebelum waktunya. Ketiga, pada saat ini, Presiden Lin tiba-tiba mengambil tindakan lagi, yang secara langsung membuat kesabaran terakhir di hati mereka hilang. Gelombang niat membunuh yang hebat muncul di benak saya. Kamu bajingan? Menurutmu kita tidak ada. Terdengar suara gemuruh. 3 wasit mengambil tindakan pada saat bersamaan. Dalam sekejap, tekanan mengerikan menyapu dan menutupi seluruh platform ujian. Meskipun Presiden Lin, seperti Yu Miaocheng, telah mencapai tingkat transformasi spiritual. Namun, di hadapan para juri ini, budidayanya tidak layak disebutkan sama sekali. Aku akan menghancurkanmu. Ini adalah raungan terakhir yang didengar Yu Miaocheng sebelum dia koma. Di saat yang sama, itu juga merupakan raungan yang langsung membuatnya putus asa. Dia menoleh tiba-tiba, mata terbuka lebar, dan memandang ketiga wasit dengan penuh niat membunuh karena tidak percaya. Sambil berteriak, Presiden Lin merasakan sakit yang menyayat hati dari dantiannya, dan dia pingsan. Dantiannya telah hancur, dan kultivasi seumur hidup Presiden Lin telah hancur total. Sebelum dia koma, bibirnya bergerak, mungkin ingin mengatakan sesuatu. Namun, dia terdiam. Dia langsung terjatuh di meja pemeriksaan. Keagungan wasit langsung mengejutkan tidak hanya orang-orang yang berada di atas panggung. Puluhan juta penonton pun membuka mulut lebar-lebar tak berani bernapas. Tentu saja, mereka tidak akan pernah bersimpati pada Lin Yaoqiang atau Presiden Lin. Karena kedua idiot ini telah kehilangan semua niat baik mereka di hati semua orang. Jika kamu tidak ingin menjadi seperti dia, penuhi taruhannya, 10 napas, batas waktu terakhir. Setelah wasit mendarat, amarahnya tetap ada.